Fatmi Idris. Ibu Fatmi Idris. Ya, Ibu Fatmi Idris. ya, saya Fatmi Idris. Dari mana, Bu? Kota Benang Selatan. Ibu dari poli mana tadi? Poli Komunitas. Apakah Ibu punya waktu sebentar untuk saya menginformasikan obat-obat yang didapatkan dari resep dari dokter? Ya, boleh, Sas. Maaf, Bu, terlebih dahulu pakai dulu hand sanitizer. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Apoteker Hilda. Saya apoteker di Puskesmas Kota Benang. Apakah Ibu tidak keberatan saya bertanya tentang identitas Ibu? Ya, bisa. Bisa. Nama Ibu Fatmi Idris, Fatmi Idris. Alamat Kota Benang Selatan. Kota Benang Selatan. Poli Benang. Poli Benang. Umur? 42 tahun. Maaf, di rumah Ibu apakah ada anak Ibu atau cuma sendiri dan bersama Bapak? Bersama anak dan bapak. Tadi Ibu datang ke poli, ada keluhan apa yang dikasih tahu sama dokter? Keluhannya tadi sakit kepala terus ditensi, tekanan darahnya 155/100. 155/100. Iya. Terus juga sakit kepala di bagian belakang sama agak rasa lemas begitu. Sakit kepala di bagian belakang, di punggung atau seluruh bagian belakang? Atau cuma di leher? Bagian belakang punggung. Oh, terus Ibu agak lemas-lemas? Iya. Oh ya. Pada dokter sudah memberitahukan tentang obat yang akan diresepkan, kegunaannya. Sudah ada untuk darah tinggi, anti nyeri sama vitamin. Oh, dokter ada bilang mau kasih obat hipertensi, anti nyeri sama vitamin. Iya. Terus cara aturan pakainya sudah diberitahukan? Belum. Terus efek samping dari obat-obat jika Ibu meminum obat ini sudah diberitahukan atau tidak? Belum juga. Oh, belum juga. Baik, Bu, di sini Ibu sudah diberikan dokter ada 3 macam obat. 1, obat katopril. Obat katopril ini obat hipertensi. Dia diminum 2 kali sehari. Katopril dosisnya 12,5 mg, diminum 2 kali sehari sesudah makan, 1 jam sesudah makan. Kalau 2 kali sehari, nanti Ibu pas minum jam begini hitung lagi 12 jam kemudian baru Ibu minum lagi untuk obat yang 1. Untuk obat penghilang rasa nyeri ada paracetamol 500 mg, diminum 3 kali 1 sehari. Dia setiap 8 jam. Untuk 8 jam, misalnya Ibu minum jam begini, Ibu hitung lagi berikutnya 8 jam kemudian baru Ibu minum lagi. Jika misalnya Ibu sudah tidak merasakan rasa nyeri, Ibu berhenti. Terus untuk ini yang terakhir, obat vitamin. Vitamin 1 kali sehari, diminum pada pagi hari, esoknya lagi pagi hari juga, dan itu diminum sesudah makan. Terus apakah Ibu ada pertanyaan atau Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya? Coba Ibu, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu ulangi apa yang saya informasikan tadi. Yang ini untuk hipertensi atau darah tinggi, minum 2 kali sehari setiap 12 jam sesudah makan. Sesudah makan, 1 jam sesudah makan. Kemudian untuk penghilang rasa sakit yang paracetamol ya. Ya. 3 kali sehari, minum setiap 8 jam sesudah makan. Ya, ini kalau sudah tidak sakit berarti Ibu harus berhenti. Kalau perlu. Kalau sudah tidak sakit berhenti. Iya. Dan ini vitamin diminum 1 hari 1 kali. 1 sesudah kali makan. sehari sesudah makan Setiap pagi hari. Jadi esok kalau misalnya Ibu minum pagi, esoknya juga pagi. Terus
misalnya ibu kalau kalau ibu habis obat dan masih ada keluhan, ibu datang periksa lagi apakah ibu tekanan darahnya sudah turun atau tidak. Nanti kalau misalnya ada sisa, misalnya ini obat paracetamol ada sisa, disimpan di tempat memang khusus untuk obat. Jadi ibu disimpan khusus untuk obat, simpannya di atas lemari. Itu khusus untuk obat, tidak ada benda-benda apa lagi lain selain obat. Terus kotak obat, terus disimpan di atas lemari, jauh dari jangkauan anak-anak. Terus kalau misalnya setiap mau minum harus lihat dulu expirednya. Kalau misalnya dia expirednya masih sehari bulan yang sama, masih diminum, asal ibu tidak sampai tanggal terakhir. Misalnya bulan ini bulan September, expirednya September 2021. Jadi tanggal 30 September ibu masih bisa minum. 1 Oktober itu ibu tidak bisa minum lagi karena sudah expired. Penyimpanannya jika misalnya ada berubah warna itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Misalnya terdapat expired dalam satu kemasan ini, cara membuangnya bukan langsung dibuang di tempat sampah. Jadi dibuka dulu stripnya, kemudian dipisahkan strip sama obat. Obatnya itu dilarutkan dengan air, ditaruh di tempat di wadah, taruh air, terus dilarutkan, kemudian dibuang di air yang mengalir. Kalau sirup ibu bisa langsung di air yang mengalir. Terus kalau sirup kering, obatnya juga dilarutkan dulu baru dibuang di air yang mengalir. Ada pertanyaan ibu? Untuk umur simpan obat yang setelah kita minum ini, berikutnya apa bisa kita minum lagi? Karena kan kalau vitamin, kalau ibu sudah nggak capek-capek lagi, berarti ibu sudah agak mendingan, ibu masih bisa lagi. Makanya saya bilang tadi, ibu lihat dulu expirednya. Kalau expirednya masih ada, ibu masih jauh, berarti ibu masih bisa menggunakannya itu lagi. Ada lagi bu, atau ada pernyataan saya yang kurang jelas? Kalau misalnya ada tetangga yang menderita sakit sama seperti saya, bisa langsung diberikan ke tetangga itu? tidak bisa obat hipertensi. Oh iya, misalnya obat hipertensi, tetangga ibu datang, dia keluhannya sama seperti ibu, tapi belum tahu, dia belum periksa ke puskesmas terdekat kan, itu tidak bisa bu langsung memberikan obat. Ini bisa kan untuk kayak tetangga saya tidak bisa, karena dia juga harus periksa ke dokter. Belum tentu penyakit ibu sama dengan penyakit tetangga Anda. Jadi disarankan ke tetangga ibu untuk periksa langsung ke puskesmas terdekat atau ke dokter, karena beda orang beda penyakit. Kalau misalkan ada alergi di obat ini, 3 macam obat ini tidak ada efek samping yang berat, apalagi beresiko. Ya, kategorinya aman. Jadi misalnya ada ibu mengalami alergi, langsung saja ke puskesmas terdekat. Dia harus ditangani oleh dokter. Cukup jelas. Atau misalnya kan ibu dia sudah berumur 42 tahun. Saran saya sebagai apoteker, ibu kurangi makan yang bersantan, goreng-gorengan, daging, supaya hipertensi ibu bisa terjaga, bisa stabil. Terus untuk itu usahakan olahraga
minimal 20 menit dalam sehari. Misalnya cuma larilah sebanyak 20 menit, baru yang penting dalam sehari itu bisa minimal olahraga 20 menit. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Oh iya. Kalau misalnya Ibu ada sesuatu yang bisa Ibu tanyakan tentang obat, datang saja ke Puskesmas Kota Bunan dan Ibu bisa menanyakan langsung kepada saya. Saya siap membantu permasalahan tentang obat. Cukup jelas? Ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh dan semua yang jadi harapan yang terbaik bisa dilakukan.